Selamat pagi adik-adik, perkenalkan di sini nama kakak Alpiano Julian, kakak mahasiswa magang Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, di sini kakak akan praktek mengajar di kelas kalian ya, di kelas 4A. Nah, di sini kakak mohon bantuannya untuk adik-adik ya. Nah, selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik sehat hari ini? Semoga sehat semua ya. Dan ingat ya, patuhi protokol kesehatan. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu pelajaran 2 di halaman 10. Kalian buka buku paketnya ya, kalian buka. Nah, situ akan ada ringkasan materi pelaksanaan hak, kewajiban, hak dan kewajiban bersifat kodrat, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, oleh pihak yang bersangkutan. Hak adalah suatu yang harus diterima. Hak juga dapat dikatakan sebagai suatu yang mutlak, menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, akan tetapi hak tersebut hendaknya disertai pelaksanaan kewajiban, yaitu kewajiban yang memanfaatkan tanaman secara bijak. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita ke halaman 11. Nah, salah satu contoh kewajiban adalah memanfaatkan tanaman secara bijak. Tidak memanfaatkan tanaman secara bijak dapat melanggar hak orang lain. Nah, yaitu hak meningkatkan lingkungan yang nyaman dan memperoleh manfaat dari tanaman sangat bermanfaat bagi manusia, antara lain yaitu menghasilkan oksigen, sumber pangan, bahan sandang dan sebagainya. Nah, salah satu cara bijak dalam meningkatkan manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang makanan. Nah, berikut bentuk sikap bijak yang dapat kamu tunjukkan dalam memanfaatkan tanaman, yaitu 1. Menjaga kelestarian tanaman. 2. Menyiram dan memberi tanaman pupuk dengan teratur. 3. Tidak merusak tanaman. Nah, itu ada beberapa bentuk tindakan yang tidak bijak dan tidak bertanggung jawab terhadap tanaman sebagai berikut, yaitu menginjak rumput di taman. 2. Menendang tanaman di tepi jalan. 3. Mencabut tanaman yang sudah tumbuh. 4. Menebang hutan secara liar. Nah, itu adalah hal yang tidak baik. Nah, pasti kita lanjut ke ringkasan materi SBK, yaitu karya kolase ya. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam panduan bahan. Kolase meliputi kegiatan menempel potongan-potongan kertas, batu, logam, kaca, keramik, biji-bijian atau material yang lain. Untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu, bahan-bahan yang membuat kolase sebagai berikut adalah 1. Yaitu daun. Daun adalah bahan kolase yang sangat mudah diperoleh untuk menjadikan bahan kolase. Nah, diambil daun kering atau daun yang sudah gugur bila warnanya daun kering yang berbeda agar dapat menyesuaikan menjadi sebuah lukisan atau desain yang bisa lebih mudah. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, 2 itu ada biji-bijian yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, yaitu biji-bijian yang ada banyak macamnya. Demikian pula bentuk, ukuran, warna dan juga teksturnya. Biji-bijian ini hendaknya dikeringkan terlebih dulu agar ukuran dan warnanya tidak berubah lagi. Bila perlu, bisa pula digoreng tanpa minyak atau disangrai lah. Nah, lalu ketiga ada
kertas bekas. Nah, kertas bekas untuk bahan klose sebaiknya dipilih kertas yang berwarna. Nah, kertas bekas sampul atau majalah, misalkan poster-poster atau manik-manik, kardus atau kemasan produk-produk industri yang dapat pula digunakan sebagai alat kolase, yaitu kulit. 4 ada kulit berasal dari kulit buah atau kulit tumbuh-tumbuhan yang tidak semua kulit buah-buahan dapat dijadikan bahan kolase ya. Nah, kulit batang misalnya yang dapat dijadikan kolase yaitu diantaranya rumput, katanya rambutan gitu, kulit pisang, yaitu lalu ada kelopak bambu. Lalu semua kulit harus dikeringkan dahulu sebelum digunakan sebagai bahan kolase, lalu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki ya. Yang 5 itu ada serutan kayu. Untuk bahan kolase yang dapat digunakan, serutan kayu yang wajib dikeringkan dahulu. Nah, hal ini dimasukkan agar warna tidak berubah, lalu serutan kayu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan siap untuk ditempel. Nah, lalu 6 ada keramik. Mempunyai warna yang cukup banyak. Nah, untuk keperluan membuat kolase dapat digunakan bekas potongan keramik. Untuk lantai rumah, bahan ini dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki. Lalu ada 4 ada kaca yang digunakan adalah bekas potongan kaca yang bisa diperoleh di tempat orang yang memasang bingkai atau gambaran pajangan yang sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, agar kaca yang berwarna dapat digunakan, kaca bisa dicat. Nah, dicat. Pada proses pengolahan kaca diharapkan kamu berhati-hati agar tidak terluka karena bahan dari kaca bersifat tajam ya. Nah, lalu 8 ada logam. Nah, logam adalah kolase. Untuk kolase baiknya dipilih bekas logam yang mudah didapat ya, seperti seng kuningan atau aluminium. Lalu plat logam dapat dipotong-potong dengan ukuran yang dikehendaki, lalu baru didatalkan dengan bidang dari kolase. Nah, seperti itu ya. Nah, 9 ada batu yang cocok adalah batu akik, sebabnya memiliki bermacam-macam warna, lalu diasah hingga warnanya akan kelihatan lebih cemerlang ya. Nah, lalu 10 ada tempurung atau batok kelapa ya. Nah, untuk bahan kolase sebaiknya pilih tempurung dari batok kelapa setengah tua. Nah, seperti itu sampai kelapa tua, lalu dibersihkan dulu dari selat-selat serabut itu dan dihaluskan dengan amplas ya. Setelah itu baru dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Membuat kolase sangat mudah dan dapat dikerjakan dengan baik. Caranya dengan membeli lem atau plakat ya pada gambaran berpola, kemudian taburkan material seperti beras, daun kering, pasir, dan kertas warna-warni. Nah, tekan perlahan agar material dapat melekat dengan sempurna. Kemudian sisihkan material yang tidak ikut tertempel di kertas. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke berikutnya. Itu halaman lainnya. Berikut contoh pembuatan kolase dari biji-bijian. Nah, alat dan bahannya adalah 1
Nah, biji-bijian, biji seperti biji padi, biji kacang, dan biji jagung ya. Nah, kedua itu ada kertas sebagai media gambarnya, lalu pensil, lem putih, 5 ada gunting. Nah, lepas itu langkah kerjanya, nah seperti itu adalah bahan-bahan yang atau alat-alat yang harus digunakan saat untuk membuat kolase. Nah, itu ya. Kolase ya. Nah, langkah kerjanya siapkan alat dan bahan, buatlah sketsa gambar dahulu ya. Nah, yang kamu sukai. Nah, disukai di atas seperti di atas kertas gambaran. Nah, lalu oleskan lem sedikit agar pada gambaran tersebut agar bisa dirempel ya. Nah, lalu 4 ada tempelkan bahan-bahan di atas kertas gambar sesuai sketsa yang kamu buat. Nah, lalu rekatkan satu persatu untuk hasil yang maksimal. Nah, 5 periksa dan rapikan kembali hasil tempelannya. Nah, kalian lihat kan ada gambarnya seperti itu. Nah, lalu mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kalian bisa kerjakan ujian pembelajaran 2 ya, yang di bawah nih, dari halaman 13 dari 1 sampai 5 esai ya. Jadi ada 10 soal. Nah 10 soal itu kalian kerjakan. Kakak tunggu ya sampai jam 6 sore. Nah, jam 6 sore tunggu kalian mengirimnya. Kirimkan ke WA kakak ya, chat pribadi, jangan di grup, chat pribadi aja. Saat di WA nanti kalian sebutkan nama kalian. Mungkin sekian dari kakak, mohon maaf kalau kakak ada salah kata dari kakak. Sekian dari kakak.